Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wen atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, sekaligus guru IPA di MTSN 6 Cibinong. Nah, di sini untuk melengkapi tugas kuliah saya dalam rangka identifikasi masalah, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah wawancara dengan guru IPA. Nah, di sini Pak Len selaku guru IPA di MTS 6 Cibinong, saya mohon kesediaannya untuk diwawancarai. Identifikasi masalah saya ada beberapa. Yang pertama, yang berhubungan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah rendahnya semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, kira-kira apa penyebab rendahnya motivasi siswa tersebut? Mohon penjelasannya. Mungkin yang pertama, kurangnya daya saing dalam memperoleh prestasi antara masing-masing siswa dalam lokal. Yang kedua, mungkin dengan keadaan lingkungan keluarga, termasuk juga lingkungan masyarakat. Dan yang ketiganya mungkin tidak adanya target yang ingin dicapai siswa itu, dalam kata lain cita-cita yang ingin dia capai. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Untuk menyambung pertanyaan yang tadi, kira-kira apa solusi yang dapat kita berikan untuk menyelesaikan masalah rendahnya motivasi ini? Yang pertama, mungkin dengan menyiapkan pembelajaran yang menarik. Yang kedua, selalu memotivasi siswa dalam belajar, bahwa belajar itu adalah penting untuk masa depannya, termasuk mungkin memberi sosialisasi atau mengajak orang tua untuk memperhatikan dan memotivasi anak dalam belajar. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa penyebab rendahnya hasil belajar siswa selama ini? Yang pertama, mungkin dari strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, dari intake siswanya, minatnya. Yang ketiga, dari pengaruh lingkungan sosial masyarakatnya. Kira-kira dalam pembelajaran, apakah di sini atau guru-gurunya sudah menggunakan beberapa model pembelajaran atau bagaimana? Mungkin guru di MTS 6 ini sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan metode-metode yang beragam, misalnya dengan menggunakan LKPD, diskusi, dan segala macamnya. Cuman dengan kegiatan guru yang seperti itu juga belum menghasilkan hasil yang cukup maksimal. Mungkin perlu kita pikirkan lagi bagaimana cara meningkatkan keinginan dan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian Pak, masalah yang saya angkat selanjutnya, perbedaan gaya belajar siswa belum difasilitasi guru di dalam kelas. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Mungkin itu sudah dilakukan, cuman kadang-kadang kita terkendala oleh fasilitas yang ada gitu. Karena kita di sini terutama untuk fasilitas dalam keadaan IT, model jaringan kita sering terkendala di sini, dan kadang-kadang listriknya sering mati gitu. Jadi itu mungkin juga salah satu penghambat dari guru untuk menciptakan strategi belajar atau memotivasi siswa dalam belajar. Apakah guru menyamakan semua kemampuan siswa, Pak? Atau guru itu memilah-milah, oh ini karakteristiknya seperti ini, medianya seperti ini, atau metodenya seperti ini? Apakah sudah dilakukan? Mungkin sebagian sudah, cuman
selama ini kita kan tetap menekankan kepada teman-teman untuk bahwa keadaan siswa itu sebetulnya tidak sama. Cuman ya itulah, dengan keadaan lingkungan seperti ini, siswa itu mudah sekali terpengaruh oleh teman-temannya, walaupun kita sudah membedakan bagaimana cara penanganan siswa kita masing-masing. Karena memang kemampuan siswa itu dalam suatu lokal itu tidak seragam. Kemudian Kak, selanjutnya identifikasi masalah yang saya angkat, hubungan komunikasi antara orang tua, siswa, dan guru masih kurang. Kira-kira apa itu penyebabnya, Pak? Mungkin Bapak sebagai dulu pernah menjabat Mungkin ASIS. dari kita pihak sekolah sudah mengusahakan itu, namun kadang-kadang mungkin latar belakangnya adalah wawasan dari wali murid kita gitu. Ada sebagian yang peduli dengan pendidikan, ada sebagian yang tidak. Mungkin karena kesibukan, rata-rata wali murid kita di sini petani dan pekebun karet. Pagi dia sudah berangkat, pulangnya malam, jadi intensitas dia bertemu dengan anak jauh kurangnya, sehingga kadang-kadang wali murid itu tidak sempat menanyakan apakah anaknya belajar bagus, berapa nilainya, ada tugasnya dan segala macam. Nah, kira-kira apa solusi yang dapat kita lakukan, Pak, sebagai pihak sekolah agar hubungannya terjalin secara Mungkin secara berangsur kita bekerja sama dengan pemerintah nagari, pemuka masyarakat, dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan, bahwa untuk memberikan kepada wawasan kepada masyarakat kita bahwa pendidikan itu sangat penting dan menentukan untuk kemajuan generasi muda kita. Mungkin itu saja, tapi itu mungkin bisa dilaksanakan secara berangsur gitu, tidak bisa instan. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian ini identifikasi masalah selanjutnya, mungkin saling berhubungan dengan yang baik. Guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Nah, mungkin ini pernah kita jurusannya IPA. Kira-kira apa penyebab sehingga kita sulit untuk mengoptimalkan pembelajaran yang inovatif? Kembali lagi, mungkin dari gurunya sudah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif itu, cuman pembelajaran yang inovatif itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai gitu. Nah, di sini kita mungkin terkendala dari itu, contohnya terutama di IPA, untuk alat praktikum dan segala macamnya kita jauh kekurangan. Kira-kira solusi yang dapat kita berikan selain dari penggunaan sarana yang disediakan sekolah, kira-kira apa yang kita sebagai guru, kira-kira solusi apa yang bisa kita Mungkin secara maksimal dan secara berangsur kita mencoba mengganti alat yang harusnya ada, kita coba sesederhana mungkin, yang penting bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya dalam persilangan, yaitu metode persilangan monohibrid, umpamanya dengan kancing genetika, itu kan bisa kita gunakan berupa koin atau kancing baju yang berwarna-warni. Minimal, kalaupun tidak sempurna, tapi ada dilakukan oleh anak, atau seminimal mungkin video pembelajarannya atau chat gitu. Terima kasih. Kemudian ini Pak, yang selanjutnya, pembelajaran di dalam kelas mengenai materi yang diajarkan masih menerapkan loss, masih sedikit menggunakan hot atau soal-soal hot. Kira-kira apa penyebabnya? Kembali lagi kepada tadi, siswa kita di sini karena persaingannya tidak ada, jadi anak itu kurang keinginannya untuk bersaing, sehingga kalau banyak kita kasihkan soal hot, itu untuk hasilnya akan lebih jauh lagi di bawah, sehingga kita harus memikirkan persentase antara soal hot dengan soal yang loss gitu.
mungkin untuk menolong siswa itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang apa kita berikan. Kalau seluruhnya hoax, nanti anak itu akan bagaimana, tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita kasihkan. Berpikir kritis ya. Berpikir kritis, karena anak kita itu membaca itu yang kurang, literasinya. Kira-kira pembelajaran hoax sudah dilaksanakan di dalam kelas? Sudah, karena itu kan sudah lama anjuran dari pemerintah bahwa pembelajaran hoax itu harus dijalankan. Apalagi kita KSM itu sekarang kan materi ujiannya malahan digabung antara materi umum dengan materi keagamaan. Mungkin belum maksimal. Mungkin belum maksimal gitu. Cuman secara berangsur kita sudah melaksanakan itu. Nah, kemudian ini yang terakhir Pak, yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi. Sebagian guru belum memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Kira-kira apa itu penyebabnya? Nah, kalau masalah TIK itu kan IT. Rata-rata kita di sini sudah punya laptop. Cuman kadang-kadang kawan itu masih terkendala dalam operasionalnya karena kurang keingintahuannya tentang itu gitu. Yang kedua, kalau kita di sini seluruhnya dalam pembelajaran menggunakan IT, kembali lagi ke sarananya. Karena di IT itu laptop mungkin ada, kita perlu infokus dan listrik. Itu yang kendala kita yang sering di sini kan. Infokus ya Pak ya. Kira-kira solusi kedepannya Pak agar IT ini TIK ini bisa lebih ke sekolah berarti ya. Mungkin yang pertama kita sering mengadakan bimbingan bagaimana cara menggunakan IT ini dalam pembelajaran kepada teman-teman kita guru. Mungkin kita saling berkolaborasi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Yang kedua tentu penyediaan sarana dan prasarana dari sekolah. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.